สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Just มีสาระนะครับ Halo teman-teman semua, welcome back di Just Learn Thai เรียนสบายคุยสนุกเรื่องภาษาไทยครับผม Yuk kita lanjutin lagi untuk pembelajaran hari ini. Ka, 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 ka. Masih ingat ya untuk membedakan nada-nada tersebut? Bagi yang belum, yuk coba ditonton dulu di video yang ini. Latihan menyuarakan nada. Linknya bisa langsung cek di deskripsi ya. Nah, kalau misalnya kamu sudah paham untuk mengucapkan nada dalam bahasa Thai dengan jelas, dengan merasa sudah sesuai, kita lanjutkan lagi ke materi hari ini, di mana kita akan bahas mengenai bagaimana sih cara menyuarakan nada vokal pendek dalam bahasa Thai. Oke, sebelum aku masuk ke pembahasannya, aku jelaskan terlebih dahulu apa sih maksudnya nada vokal pendek ini. Jadi, nada vokal pendek ini nada yang dimana ini berada pada sebuah suku kata yang suku katanya ini hanya terdiri dari dua unsur, yaitu cuma ada si konsonan sama si vokal doang. Jadi nggak ada final konsonannya, kayak gitu. Dan si vokalnya ini juga bukan vokal panjang ya, vokal pendek. Lagi-lagi dua unsur doang, ada konsonan sama vokal pendek doang. Oke? Nah, untuk contohnya nih, biar langsung terlihat, aku taruh beberapa kata di atas ini. Nah, emang ada apa dengan kata-kata ini? Apakah mereka berbeda cara bacanya? Ya, sebenarnya untuk pengucapannya kan sama aja sih. Tapi, berdasarkan pengalamanku pribadi saat aku share belajar bahasa Thai, pengucapan nada vokal pendek ini menjadi hal yang dianggap sulit nih untuk disuarakan. Kayak, gimana sih tuh maksudnya suaranya? Kayak, ngucapin yang bener itu gimana sih? Cara ngeluarin dari mulut itu susah katanya. Karena itu, aku berinisiasi untuk membentuk satu video sendiri untuk pengucapan vokal nada pendek untuk membantu kamu dalam pengucapannya. Good job! Oke, emang bedanya gimana sih? Kita langsung coba beri contoh terlebih dahulu dengan 5 nada vokal panjang. Nanti aku akan menyuarakan 5 nada vokal pendek ya. Yang pertama kita punya vokal panjang dulu. Ka, 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 ka. Dan kalau kita ubah jadi pendek semua, suaranya akan seperti ini. Ka, 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 ka. Sekali lagi. Ka, 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 ka. Jadi sebenarnya kayak sama aja, tapi kayak dipendekin atau dipatahin sebutnya. Oh iya, satu informasi sebenarnya untuk yang siang saman yang pendek sama siang cetawa yang pendek itu nggak butuh banget kita ketahui. Karena apa? Untuk pengaplikasiannya nanti nggak ada kayak gitu. Jadi kayak kita hanya akan bertemu dengan yang vokal pendek siang X, siang tho, loko, siang tri aja. Jadi sekarang kita coba untuk latihannya fokus di 3 nada itu aja ya. Siang E, siang tho, loko, siang tri. Nah, oke, sekarang kita langsung mulai latihannya. Aku akan bandingkan langsung dari E, tho, abis itu baru tri yang terakhir. Kita mulai dari X ya. Untuk kata yang kita ambil, kita ganti nih. Jangan K lagi, kita ganti menjadi C, A aja ya. Jadi ca. Oke? Kita mulai dari siang E. Yang pertama kita punya panjangnya ya. Ca. Ca. Aman ya. Kita coba pendekin yang versi pendeknya kayak gini. Ca. Ca. Jadi kayak sama aja kan. Yang panjang ca. Yang pendek ca. Sama-sama ke bawah. Tapi bedanya ya lebih ke cut aja di tengah-tengah. Ca. Kayak gitu. Oh ya, hati-hati nih. Suaranya jangan sampai ngawang atau apa ya, mengambang maksudnya. Kayak gini. Ca, ca, suaranya harus turun ke bawah, harus ca, ca. Ingat ya, karena kalau misalnya ngambang, ca, itu kayak suara siang saman dipendekin. Dan kita tidak ada suara tersebut. Oke, nah. Lanjut yang kedua kita punya siang tho. Untuk siang tho ini kita suara panjangnya adalah ca, ca. Ya kan? Ca. Sekarang kita pendekin nih, menjadi kayak gini. Ca, ca. Ca, karena kan ca, jadi kayak ca, ca, kayak dicepetin aja ngomongnya, ca, kayak gitu. Atau kalau misalnya mau versi gampangnya kayak ibarat di bahasa Indonesia kita manggil orang aja. Bisa kita punya temen namanya Caca gitu kan, orangnya jauh banget tuh ya, kita panggil, woi, ca, 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 ca. Itu suara siang tho dalam bahasa Thai untuk yang vokal pendeknya. Dan yang terakhir kita punya siang tri, di mana suaranya naik ca. Ca, ya kan? Untuk pendeknya ya sama aja, cuman lebih cepat kayak patah ke atas. Ca, 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 kayak gitu. Nah, kalau bisa aku ibaratkan di Indonesia mungkin ya, mungkin. Ini kondisinya sama kayak tadi, kita punya teman namanya Caca, abis itu teman kita, let's say, pingsan. Kita terus kayak bangun itu kayak, ca, 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 ca,
Cak, bangun Cak, Cak. Cak akan naik ke atas tuh, dan biasanya panggilnya itu jadi pendek. Jadi yap, kira-kira seperti itu untuk pengucapan vokal pendek dalam bahasa Thai. Oke, sebenarnya secara logika atau secara penyuaraannya itu akan sama aja ya nggak sih? Kayak nggak terlalu jauh bedanya. Tapi tetap, ini harus diperhatikan nih, dan pengucapan kita kalau bisa harus sesuai dengan nada yang memang, apa ya, yang memang ada dalam kata tersebut. Karena gini, kalau misalnya kita pengucapan panjang pendek vokalnya salah, ini sebenarnya juga bisa jadi akan mengubah arti. Karena yang mengubah arti nggak cuma beda nada, beda arti doang, tapi beda vokal panjang pendek itu juga bisa mengubah artinya. Tapi ini bukan berarti nakut-nakutin ya untuk teman-teman, aduh jadi takut ngomong, takut artinya berubah, ya enggak. Sebenarnya ketika kita ngobrol dengan orang Thai, pengucapan kita masih agak belepotan sedikit-sedikit ya, orang Thai juga akan bisa cari tahu kita ngomong apa sih sebenarnya, konteksnya lagi ngomongin apa sih, sampai akhirnya kita mau mengucapkan sesuatu yang mungkin jadi aneh atau jadi kemana-mana. Ibarat kayak kita ngobrol aja sama bule yang berusaha ngomong Indonesia, kita pasti akan mengerti. Sejelek apapun bahasa Indonesia yang bule tersebut ucapkan, kita pasti berusaha kayak, ngomong apa ya? Oh, kita lagi konteksnya tentang ini. Jadi nanti kita tahu dia ngomong apa, ya kan? Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian lagi latihan sama bule, latihan sama bule, latihan sama orang Thai maksudnya, ya berani aja untuk mengucapkan, nggak usah terlalu pusing mengenai panjang, pendek, nada, dan segala macam. Tapi ketika belajar, memahami teori-teori, kalau bisa berpahami sebisa mungkin, karena teori tersebut yang akan membawa kamu untuk bisa lebih baik dalam pengucapan bahasa Thai-nya. Nice. Oke, sekarang Em akan coba berikan beberapa kata yang dimana mereka ini beda panjang pendek vokal, langsung beda arti. Kita langsung lihat ya, ada kata apa aja sih? Yang pertama, Em punya pola partikel wanita, yaitu adalah ka. Ka. Nah, ka. Berarti kalau panjangnya ka. Ya, siang to. Ka. Ka. Ketika ka, ini adalah pola partikel wanita untuk menyatakan kayak ya atau sebagai kesopanannya. Dan untuk ka, artinya adalah biaya. Selanjutnya kita punya kata du. Ya, pendek tuh, du. Dengan du. Untuk kata du, ini artinya ngomel, mengomeli ya. Dan kata du itu artinya adalah menonton. Jadi kayak jauh banget tuh antara u pendek dengan u panjang. Dan terakhir ya, satu lagi bonus ya. Kita punya kau. Kau dengan cara au ya, au doang, kau gitu. Itu artinya garuk ya. Dan kita punya lawannya kau. Kau. Ini A-nya panjang dikasih W belakang jadi kau. Ini artinya adalah lem. Ngomong garuk atau ngomong lem tuh ya, jauh banget. Jadi ya, kira-kira seperti itu. Beda panjang pendek langsung beda artis, jauh itu. Shame ya? Sekali lagi ya, jangan terlalu dibawa pusing. Kayak ini cuman for your information di awal, supaya bisa ngelit kamu untuk bisa mengucapkan bahasa Thai lebih berhati-hati lagi. Tapi tetap tidak takut untuk berlatih. Dan yap, oke. Sejauh ini kamu hocai,ครับ? Paham kan? Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, jangan lupa ya ditanyain di kolom komentar, dan kunjungi juga sosial media dari Just Learn Thai. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. อย่าลืมนะ กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับ บ๊ายบาย ขอบคุณครับ